Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Siapa aja yang udah gabung, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Masih ada 5 juta orang yang hadir pagi ini. Suaraku jelas ya. Jadi hari ini kita akan sharing tentang sedekah Ramadan. Ya, mumpung kita lagi Ramadan nih, aku mau sharing-sharing juga sama teman-teman manfaat sedekah di bulan Ramadan. Oke, aku sapa dulu teman-teman yang udah bergabung, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Ibuna, Masya Allah. Siapa lagi yang udah gabung? Masih ada 10 juta ya. Jadi gini, kemarin aku tuh sempat kan ya bikin video tentang amalan pengusaha sukses. Nah di situ aku bilang salah satu amalan dari pengusaha sukses itu adalah sholat tepat waktu. Bentar, aku buka dulu. Dengar azan langsung bergas untuk sholat, terus ada juga setelah subuh nggak tidur lagi, punya hajat sedekah dulu sebelum usaha. Nah ini yang aku akan bahas di pagi hari ini. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau kita ngomongin sedekah itu kan banyak banget ya. Sedekah itu nggak cuman uang, bisa sedekah amalan jalur langit, misalnya zikir, sholat, itu kan bisa disebut juga dengan sedekah, tapi untuk diri sendiri. Nah, di sini aku mau ngajak nih teman-teman untuk sedekah uang ya, prioritasnya sedekah uang. Kenapa? Karena jujur aja sebelum riyadoh aku kenal yang namanya riyadoh Yasin Al-Waqi'ah, riyadoh Sholawat dan teman-temannya yang lain ya, riyadoh amalan sunnah yang lain, itu aku pertama kali mendawamkan yang namanya sedekah subuh ya. Jadi sedekah subuh waktu itu aku inget banget naruh di dalam satu celengan. Dan celengan itu memang aku sengaja buat transparan kayak gitu. Biar kenapa aku tuh selalu inget kayak gitu. Selalu ngelihat uang itu setelah sholat. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah zamannya udah lebih canggih lagi ya. Kita udah bisa sedekah di mana aja. Bahkan lewat handphone pun kita bisa sedekah ya. Ada namanya sedekah aplikasi kita bisa. Nah di situ teman-teman bisa sedekah setiap waktu. Kenapa aku pingin bahas masalah sedekah? Gini. Kalau seandainya kita punya hajat yang besar, sholat aja itu nggak cukup. Jadi kita harus ada backingan yang namanya sedekah. Nah mumpung sekarang di Ramadan, ini adalah waktu yang mustajabnya. Dan aku ngerasain banget gimana yang namanya sedekah itu mengubah hidup aku. Bukan cuman riyadoh, sholat, sunnah, dan lain-lain. Ngelek ya? Jadi ada juga sedekah yang aku lakukan dan sedekah itu aku bagi per part kayak gitu. Jadi nggak cuma cukup untuk sedekah subuh aja. Ada juga yang namanya sedekah harian. Jadi kalau sedekah harian itu sedekah yang aku lakukan setiap sholat 5 waktu kayak gitu ya. Misal setelah subuh aku sedekah. Terus setelah duhur, asar, maghrib, dan isya itu aku jadwalkan sedekah. Pasti pertanyaan kalian, emang bisa ya Kak nggak lupa kayak gitu? Enggak, karena aku sudah punya caranya. Aku tuh sedekahnya di aplikasi Kitabisa. Jadi di aplikasi Kitabisa itu memang sudah ada sedekah otomatis ya. Ini udah aku jelaskan juga di grup caranya bagaimana. Jadi di aplikasi Kitabisa, kita tuh bisa yang namanya sedekahnya tuh on time. Jadi kamu tinggal ngejadwalin aja setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, tinggal kamu setting aja kayak gitu. Jadi setiap sholat itu langsung kepotong uangnya atau saldonya. Terus gimana Kak kalau kita mau berdoa? Nah kalau aku sendiri doanya itu langsung setelah sholat kayak gitu ya. Kita nggak usah ngeklik lagi, setelah sholat langsung kita berdoa, ya Allah sedekah ini aku khususkan untuk hajat apa kayak gitu. Atau kalau memang nggak punya hajat tertentu ya udah kamu bilang aja, ya Allah Bismillah dengan sedekah ini menjadikan sedekah untuk amal jariahku gitu aja. Jadi kalau untuk sedekah teman-teman bisa sedekah otomatis di aplikasi Kitabisa. Kalau nggak mau repot ya.
Terus ada juga yang namanya sedekah bulanan. Nah, kalau untuk sedekah bulanan sendiri, biasanya aku itu menjadwalkan untuk ngasih uang ke orang tua. Loh Kak, itu bukannya nafkah ya? Iya, memang. Nafkah itu termasuk sedekah, teman-teman. Ada yang namanya sedekah nafkah. Jadi ketika kita ngasih uang ke orang tua, ya, atau saudara, yang saudara kita itu bisa dibilang perekonomiannya masih sulit, kayak gitu, kita bantu, itu termasuk sedekah ya. Terus ada juga yang namanya sedekah jor-joran. Nah, kalau untuk sedekah jor-joran, ini aku lakukan setiap bulan Ramadan. Nah, ini juga sudah aku ceritakan gimana caranya. Oh ya, sebelumnya aku ini dulu ya, jelasin dulu ya sedekah jor-joran itu apa. Jadi sedekah jor-joran itu kurang lebihnya adalah sedekah total. Sedekah dengan jumlah yang di luar nalar kita kayak gitu. Kalau misalnya setiap hari kamu itu sedekah uangnya cuma 1.000, 2.000 kayak gitu ya. Paling mentok lah 10.000. Tapi di bulan Ramadan itu aku memang menjadwalkan sedekah itu yang banyak kayak gitu. Yang sekiranya bikin bulu kuduk itu berdiri kayak gitu. Gimana sih? Misalnya kayak gini, kita ngasih uang, terus sampai berpikiran, sayang banget ya uang itu disedekahin, padahal kalau seandainya dibeliin sepeda motor mungkin bisa kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Sedekah yang bikin hati bergetar. Sedekah yang bikin otak kita langsung mikir, wah sayang ya, sayang. Tapi kamu tetap melakukan itu. Nah itu yang namanya sedekah jor-joran. Judulnya apa Kak Ovi? Baru gabung, judulnya sedekah di Ramadan ya, sedekah Ramadan. Jadi gitu teman-teman, aku memang menjadwalkan untuk beberapa sedekah itu. Dan untuk sedekah tahunan, ada juga namanya sedekah tahunan. Sedekah tahunan ini lebih ke zakat ya. Lebih ke zakat sama sedekah kurban. Jadi kalau kemarin aku tuh jujur aja teman-teman, sebelum awal-awal riadoh ya, kok aku ngerasa riadohku stuck kayak gitu. Maksudnya lama diijabah sama Allah, nggak cepet kayak gitu. Kalau dengar cerita teman-teman kan bisa langsung satset. Nah aku imbangi lagi tuh dengan sedekah. Sedekahnya, waktu dulu aku nggak pernah yang namanya sedekah kurban kan. Jadi pas dimulai 2 tahun atau 3 tahun lalu, aku beranikan diri untuk sedekah kurban. Sedekah kurbannya nggak yang sedekah kurban sapi atau apa ya. Kalau sapi kan harganya masih mahal lah ya, masih jangan nggak boleh bilang mahal, masih lumayan ya, masih lumayan. Jadi waktu itu aku memberanikan diri untuk sedekah kambing satu. Dan ternyata teman-teman, setelah sedekah itu Allah benar-benar memudahkan segala hajatku. Dan itu tuh kayak satset gitu loh. Cepet banget. Dan aku ngerasa, oh ternyata sedekah sedahsyat itu ya. Meskipun kita punya hajat, nggak punya hajat, yang namanya sedekah itu pasti diganti sama Allah. Mau kamu berharap ataupun enggak, itu pasti diganti sama Allah. Akhirnya di tahun kedua, aku memberanikan diri untuk sedekah 2 kali lipat kurban di tahun kemarin. Kalau tahun kemarin sedekahnya 1 kurban ya, 1 kurban kambing. Di tahun kemarin aku bukan nyoba sih, memberanikan diri untuk sedekah 2 kurban kambing. Dan itu lebih jor-joran lagi Allah ngasihnya. Aku dimudahkan umroh ya, dimudahkan umroh, padahal planningku umrohnya itu cuma 1 kali, Allah kasih 2 kali dalam 1 tahun. Terus penjualanku, bisnisku itu benar-benar dilancarin sama Allah, padahal minim promosi. Terus segala hajatnya tuh kayak berlipat-lipat ganda kayak gitu yang aku rasakan, Masya Allah. Jadi teman-teman bisa nih bisa nyobain sedekah jor-joran, sedekah kurban juga nanti. Tapi jangan khawatir ya, ini nggak memaksa juga Kak, tapi aku belum sampai di tahap itu kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, kamu sedekahnya itu kan sekarang bisa patungan nih. Di aplikasi kita bisa juga ada kayaknya setiap kali bukan Ramadan ya, Lebaran Idul Adha, dia tuh buka kayaknya namanya sedekah patungan kurban kayak gitu. Teman-teman bisa ikutlah di situ. Ya, nanti kalau seandainya udah ada ini tambahan, boleh sedekah sendiri. Aku sapa teman-teman dulu ya yang baru bergabung. Waalaikumsalam, Kak Si Dewi Cinta, Masya Allah. Dari Jember, hadir. Oke.
Mbak Ovi, amalan apa yang bisa membebaskan kita dari hutang-hutang riba, Mbak? Saya terlilit, Kak. Salah satunya sedekah sih, Kak. Sedekah. Kenapa aku bilang sedekah? Karena dulu aku juga pernah di posisi itu, tapi alhamdulillahnya Allah itu apa ya, aku nggak terlalu terjerumus kayak gitu sampai yang ada kan teman-teman sampai beratus-ratus juta atau berpuluh-puluh juta. Waktu itu ribaku berapa ya, 3 jutaan, 3 juta, terus riba sama suami juga itu 10 jutaan, ya hampir 13 jutaan, dan itu tuh ngerasanya udah, kayak hidup tuh kayak sempit banget kayak gitu. Aku ngerasa ngelunasinya tuh susah banget, padahal setiap bulannya itu cuma 250 apa gitu setorannya, 250 apa 350, tapi yang namanya apa ya, rezeki tuh kok kayak susah banget ngangkatnya. Sampai saat itu aku udah ngerasa udah deh kayaknya nggak lagi mau pakai uang riba, karena memang seseret itu ya rezeki kita. Kalau seandainya kan riba itu sama halnya kita nantang Allah ya, kita nantang Allah padahal Allah udah bilang kalau riba itu sama ngajakin perang Allah. Nah di sini makanya aku nggak mau lagi untuk riba, dan alhamdulillahnya kemarin aku itu lunasnya gara-gara aku rutin sedekah subuh saat itu. Jadi aku rutin sedekah subuh 2.000 per hari. Waktu itu masih belum pakai aplikasi ya, pakai celengan biasa dari botol aqua kayak gitu. Jadi aku buat 2 botol, yang satunya sedekah subuh, yang satunya sedekah lunas hutang. Jadi setiap subuh aku isi dua-duanya. Yang satu untuk aku niatkan untuk sedekah subuh, yang satunya lagi aku niatkan untuk bayar hutang. Dan alhamdulillah setelah itu Allah perlahan-lahan nih bukain rezekiku, pintu rezeki, mulai dari terima endorsan ya, video di YouTube itu meledak, dapat AdSense dari situ, terus aku juga dapat job tiba-tiba dari orang yang gak aku kenal, tiba-tiba aja kayak gitu, dibuka, akhirnya udah lunas, dan itu lunas secara cepet kayak gitu, cuman 3 bulan atau 2 bulan aja, dan nggak sampai di situ aja, itu masih rentetannya jauh kayak gitu teman-teman. Setelah lunas aku juga dikasih kemudahan untuk dapat rezeki yang lain, dan aku ngerasa alhamdulillah sampai sekarang pun aku masih udah deh nggak lagi kalau masalah riba ya, karena memang seruat itu endingnya. Kayak gitu Kak, coba aja siapa ya tadi ya? Bentar. Coba aja Kak Mama Devan ya, Kak Devan, coba aja sedekah subuh. Kalau seandainya kamu nggak bisa mudah tergoda kayak gitu ya dengan sedekah subuh, diambil uangnya, coba aja teman-teman sedekah subuhnya tuh di aplikasi. Nih, nama aplikasinya kita bisa ya. Jadi di sini, jadi teman-teman bisa sedekah otomatis ataupun sedekah manual. Di sini itu cuma 1.000 aja per sedekahnya, bisa 1.000 kayak gitu nominalnya, nggak harus banyak. Dan aku sampai sekarang pakai sedekah ini di aplikasi ini sudah hampir 3 tahun kayak gitu. Coba aja dirutinkan, terus dibiasakan sedekahnya, sambil ketika kamu ngeklik misalnya kayak gini nih ya, aku kasih tahu. Misalnya kamu mau klik sedekahnya. Misalnya kamu mau klik sedekahnya kayak gini. Nah, ini kan ada ya beberapa pilihan sedekahnya. Misalnya di sini nih. Kamu tuh langsung berdoa kayak gitu, teman-teman. Ini donasi sekarang, pilih, klik. Nah, ini kan ada ada pilihan, ada 5.000, 50.000, 15, 25. Kamu klik aja yang 1.000 ini, terus lanjutkan pembayaran. Bentar. Donasi sekarang, ya. Lanjutkan pembayaran. Nah, pas kamu mau ngeklik lanjutkan pembayaran ini, kamu berdoa, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan sedekah subuh ini, ya Allah, mudahkanlah hutangku, hutang ribaku, semuanya lunas selunas-lunasnya. Dan setelah lunas pun, jauhkanlah dari hutang riba ini, ya Allah, dan bukakanlah pintu rezeki. Kamu bilang kayak gitu, udah selesai, dan ini sudah langsung otomatis kesalurkan ya. Daripada kamu di celengan, karena di celengan itu godaannya banyak sekali ya. Yang pertama godaannya kamu bakal ambil
Kalau aku sih alhamdulillah nggak pernah ya, maksudnya ngambil uang sedekah subuh tuh nggak pernah meskipun di celengan. Cuman kenapa aku pakai aplikasi Kita Bisa ini karena ringkes kayak gitu loh. Apalagi kan aku sering jalan orangnya, sering mudik, sering bolak-balik dari Malang ke Besuki, dari Malang ke Situbondo kayak gitu. Nggak mungkin ya aku bawa celenganku ke rumah, terus di rumah aku kasihlah celengannya. Kalau dulu sih masih pakai kardus gitu. Di rumah aku sediain satu kardus. Di rumahku yang di orang tua ya, aku sediain satu kardus, terus setiap subuh setelah sholat aku taruh di situ. Tapi aku rasa kayaknya kurang efektif kayak gitu. Akhirnya aku pakai aplikasi ini, enak. Meskipun kita lagi di bis, di perjalanan, ya di kendaraan, kita masih bisa sedekah kayak gitu ya, mau kapanpun itu. Seperti itu Kak Devan. Kak, pas Ramadan live tiap hari. Insya Allah ya Kak ya, aku usahakan. Jadi sebenarnya niatnya sih sepertinya kayak gitu. Niatnya maunya live setiap hari. Tapi aku tuh kalau live ya jujur aja energinya tuh habis kayak gitu. Kayak diibaratkan baterai itu langsung habis low bat. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kayak baca Al-Qur'annya jamnya dikurangin. Terus jam bersih-bersihnya dikurangin kayak gitu. Pokoknya banyak lah ya hal-hal yang harus dikorbankan kalau seandainya aku harus live setiap hari. Makanya kalau aku pas live, aku harus mengatur jadwal lagi. Jadwal untuk baca tadarus Qur'annya dan lain-lain. Ya doakan aja ya kayak kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Keutamaan sedekah uang. Di sini aku ngebahasnya tentang sedekah uang ya, bukan sedekah yang lain. Karena yang namanya sedekah itu kan luas banget nih. Ada yang namanya sedekah sedekah amal perbuatan baik, sedekah ibadah, itu banyak. Ternyata sedekah itu nggak cuma melulu uang, memang. Tapi hari ini aku mau bahas tentang keutamaan sedekah uang. Karena banyak yang mengeluhkan, kadang gini loh, bukan mengeluhkan, lebih ke eman kayak gitu loh. Sedekah uang tuh eman banget, kan sedekah itu bisa yang lain, kenapa harus uang? Gini, ketika kita sedekah uang, itu pahalanya nggak cuma satu, tapi bercabang kayak itu teman-teman. Misalnya kayak gini nih, kamu ngasih uang ya di waktu Ramadan 50.000 ke duafa. Nah, uang itu dipakai dia untuk belanja harian, misalnya beras atau apapun itu, dan dimakan. Nah, kalau seandainya dimakan, itu akan menjadi nutrisi ya, menjadi energi di tubuhnya, dan dia tuh bisa kuat melakukan aktivitasnya, kuat lagi bekerja. Nah, itu kita dapat amal jariahnya. Kalau kita sedekah makanan juga nggak apa-apa, itu termasuk juga sih ya sebenarnya. Tapi di sini lebih ringkesnya lagi sedekah uang, karena dengan uang kita nggak tahu ya orang itu butuh apa. Jadi kalau sedekah uang kayaknya lebih praktis sih. Salah satu keutamaannya adalah pahala berlipat ganda. Jadi setiap kali kita sedekah, jika sedekah itu dilakukan dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, sehingga Allah menurunkan ridhonya dan lain-lain. Kalau seandainya Allah ridho, kita mau minta apapun, kita mau berdoa apapun, itu lebih mudah lagi. Terus yang kedua, ini nih yang aku paling suka, membersihkan harta. Jadi kita nggak pernah tahu ya, harta yang kita dapat itu sebenarnya harta halal ataupun enggak. Kita nggak pernah tahu. Makanya dengan sedekah uang ini, kita benar-benar berharap kita dibebaskan dari harta-harta yang nggak halal. Karena harta yang nggak halal itu juga rembetannya atau akibatnya itu bakalan luas kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa jadi satu, ketika kita punya uang itu cepat habis. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Aku pernah ya ngerasain yang namanya dapat rezeki banyak banget, tapi nggak tahu larinya kemana. Padahal aku itu suka banget loh mencatat keuangan, belajar tentang administrasi, keuangan, mengatur. Pokoknya, masalah uang tuh kayak detail banget deh. Sampai aku tuh nulis uang yang aku keluarkan untuk parkir sepeda motor dulu ya di tahun 2016. Jadi ada kan kayak aplikasi yang kayak mengatur keuangan gitu. Aku sampai tulis, beli terasi pun aku tulis. Beli sayur yang harganya 2.000 aku tulis. Tapi yang namanya uang tetap aja nggak tahu kemananya. Ternyata setelah dilihat-lihat, setelah aku pelajari, ada rezeki yang nggak halal di situ. Ya itu tadi, rezeki riba dan lain-lain ya. Terus ketika kita
dapat rezekinya nggak halal, ya itu akan, ini yang aku rasakan ya selama ini, itu akan menambah kayak keinginan belanja kita lebih banyak. Yang harusnya kita itu nggak belanja itu, nggak butuh itu, tiba-tiba pingin aja, akhirnya keluar kayak gitu. Dan kita nggak tahu uangnya lari kemana. Ternyata larinya ke hal-hal yang nggak kita butuhkan, beli barang yang nggak kita butuhkan, barang yang akhirnya nggak kepake juga. Nah, makanya di sini kita butuh yang namanya sedekah harta ya. Sedekah harta. Kalau harta itu pasti ngomongin uang ya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan uang kayak gitu. Sedekah membersihkan harta. Makanya aku setiap tahun sekali benar-benar yang namanya sedekah jor-joran, karena aku nggak tahu sedekah harta benda yang aku dapatkan itu ada halal atau halal semua apa enggak, ada berkahnya atau enggak. Makanya aku benar-benar menjadwalkan itu. Ya. Terus keutamaan sedekahnya yang lain adalah kita juga bisa membantu perekonomian orang lain, itu udah pasti. Apalagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan berikutnya, sedekah itu juga meningkatkan kualitas hidup. Ini keren banget sih. Jujur aja ya, setiap kali sedekah aku tuh selalu merasakan yang namanya energi kebahagiaan. Orang yang dia itu setiap hari merasakan kebahagiaan, itu untuk menarik rezekinya itu lebih gampang lagi, teman-teman. Jadi setiap kali aku ngerasa galau, khawatir atau apapun itu, untuk yang sekarang ya, aku selalu telepon ibu kayak gitu. Bu, ada nggak sesuatu yang ingin ibu beli? Atau ibu pingin apa nih? Atau butuh apa nih? Kayak gitu ya. Meskipun setiap bulannya, alhamdulillah aku sudah kayak menjadwalkan uang bulanan untuk orang tua. Tapi ketika aku merasa suasana hatiku nggak baik, atau ada keresahan, atau ketakutan, ataupun apapun itu, ya selain berdoa sama Allah, selain sholat juga, aku tuh juga sering tanya sama ibu kayak gitu, butuh apa, terus aku transfer. Nah itu tuh kayak udah, setelah transfer kayak apa ya, melepaskan kayak gitu, melepaskan energi sedih itu tadi. Akhirnya alhamdulillah balik lagi moodnya, senang lagi. Itulah ya yang manfaat sedekah. Jadi banyak banget teman-teman kalau kita rentet ya. Terus sedekah juga menghindari kita dari rasa pelit ya. Kadang kita gini loh, punya uang tapi mau sedekah itu kayak perhitungan. Karena dengan alasan gini, sedekah itu kan nggak cuma uang ya, bisa sedekah yang lain, sedekah amal baik lah, sedekah ngasih makan hewan, misalnya kayak semut dan lain. Padahal kamu punya uang, kenapa kamu nggak keluarin aja uangnya? Ya, jangan sampai kayak gitu. Karena ya itu tadi, sedekah itu ngasih pelajaran ke kita bahwa yang namanya ngasih ke orang lain itu nggak melulu cuman mendapatkan apa yang kita hajatkan, tapi rasa bahagia juga. Kayak gitu teman-teman. Kak, menurut kakak apa sih yang harus kita lakukan untuk bantu suami bebas dari hutang? Nah, ini nih, keutamaan ya. Salah satu keutamaan istri itu adalah doanya sangat mustajab. Jadi kalau seandainya suami kita ada masalah, ya salah satunya terlilit hutang atau apapun itu, kakak bisa bantu. Kalau seandainya harta nggak bisa bantu secara harta ya, secara kayak uang gitu, untuk melunaskan hutang-hutangnya, kakak juga bisa bantu dengan jalur langitnya. Coba aja ditahajutin, terus sudah itu tahajud itu nggak cuman ini aja ya, tapi ditambah dengan sholat taubat juga ya, sholat taubat, hajat dan tahajud duha itu keren, powerful banget. Coba kakak semuanya sholat sunnah itu dihidupkan lagi dan dikhususkan doanya untuk kemudahan suami untuk bayar hutang. Ya. Benar, sedekah subuhnya itu konsisten terus, nggak pernah bolong sedekahnya, karena aku punya trik. Yaitu tadi, aku bilangnya kan sedekahnya di aplikasi. Gini loh teman-teman, aku kasih tahu ya. Jadi di aplikasi itu ada yang namanya sedekah otomatis. Jadi setiap kali subuh, aku tuh udah nggak perlu ngeklik lagi, nggak perlu nyemplungin uang lagi. Dan itu udah otomatis kepotong uangnya di sini. Aplikasi kita bisa, bentar. Jadi uangnya tuh udah langsung kepotong di sini, ya. Ini seperti ini. Kayaknya kamu harus
nyobain deh ya sedekah pakai aplikasi ini karena memang ngebantu banget. Nih, misalnya kayak gini ya. Ini sebelum kalian pakai, ini gimana sih cara ngilanginnya? Bentar. Nah, sebelum kalian pakai, kamu isi dulu donasinya. Ini kan ada ya, donasiku 84.000. Ya. Nah, di sini aku pakai donasi otomatis. Nih, kalian klik ya, donasi otomatis. Tuh, ini aktif semua kan, donasi otomatisnya ada berapa nih? Lihat semua. Nah, ini 1.000 setiap hari jam 7. Ini kalau jam 7, ini sedekah waktu Isya. Ya. Terus setiap hari jam 3 sore ini sedekah sholat asar, setelah sholat asar. Terus jam 4 ini sedekah subuh. Jadi setiap jam 4 pagi, uangnya langsung kepotong 1.000 dan itu masuk di sedekah subuh. Terus ada juga sedekah di jam 12 siang, itu berarti sedekah di waktu duhur. Dan ada juga sedekah di jam 5. Ya, ini berarti sedekah subuhnya aku 2 kali nih. Tuh, 2, 3, 4, 5. Dah. Iya benar, berarti sedekah subuhnya 2 kali. Oh berarti salah ini. Harusnya di waktu asar juga. Tapi asar udah ada. Oh maghrib. Nih bentar aku ganti dulu ya. Berarti yang ini aku ganti di waktu maghrib. Nah ini. Tinggal kamu ini aja. Tinggal kamu setting aja. Simpan. Terus sebentar-bentar perbarui. Ini bisa nggak sih? Oh nggak bisa, harus dihapus dulu. Jadi intinya kayak gitu teman-teman. Kamu bisa setting semuanya 5 waktu di sini. Atau kalau seandainya kamu nyoba dulu, Kak aku mau nyoba sedekah subuh aja 1 kali dulu, otomatis nggak apa-apa. Tinggal kamu aktifin aja caranya di sini tadi ya. Ini deh aku kasih tutorialnya dari awal. Misalnya klik donasi otomatis, tapi pastikan dulu uangnya atau saldonya ini ada ya. Kalau aku tuh setiap ini ngisinya 100.000, nanti kalau udah habis aku isi lagi, kayak gitu ya. Kayak top up pulsa ya, atau listrik, istilahnya kayak gitulah. Nah, kita klik donasi otomatis, kemudian, nah ini sedekah Jumat ya, misalnya aktifkan sekarang. Terus diisi lah di sini tuh, harinya hari Jumat, jamnya jam 10 misalnya, atau mau kamu ganti jam berapa ya? Jam 12 kayak gitu ya, setelah selesai ini. Setelah Jumatan atau sebelum Jumatan. Kemudian kamu isi nominalnya berapa? 1.000. Dah. Oh ini ada minimalnya nih, 15. Bentar-bentar aku kasih contoh yang lain dulu ya. Bentar, aku hapus dulu satu kayaknya deh. Bentar ya. Ini diberhentiin dulu, batal. Nah ini misalnya kayak gini ya, sedekah atas nama siapa, ini juga bisa. Oh, sekarang ada ini program sedekah sahur dan berbuka. Jadi setiap jam 5 ya, dia itu bakal otomatis kepotong kayak gitu untuk sedekah. Nah, ini ya, misalnya aku pilih sedekah sahur dan berbuka. Terus jamnya jam 5. Oh, ini maghrib ya yang nggak ada ya. Ini aku ganti aja deh. Bentar. Yang maghribnya aku masih belum. Ih, lemot banget ya HP ini. Bentar ya, sabar. Bentar teman-teman. Nah ini udah aku ganti jam 6 sore misalnya. Ada nominal nggak di sini? Oh ini otomatis ya, 5.000 nggak apa-apa deh. Ini 5.000 ya. Terus aktifkan donasi otomatis. Nah ini akan kepotong di jam 6 sore ya, waktu berbuka puasa sebanyak 5.000 kayak gitu. Udah tinggal kamu aktifkan aja sekarang. Ya, seperti itu. Jadi sedekah subuhnya juga kayak gitu teman-teman. Kalian bisa pilih pokoknya di donasi otomatis ya. Ini ada beberapa yang bisa kamu pilih, misalnya sedekah subuh atas nama orang tua itu juga bisa ya.
Ini tapi 5.000 untuk sedekah ini. Kalau ini nih, sedekah untuk anak yatim, nah ini bisa kayaknya. Oh, ini ada 3.000 juga. Pokoknya tinggal kamu ubek-ubek aja ya di sini ya. Donasi otomatis ini ada selama tahun 2025. Ah, ini bisa nih. Misalnya ya, sedekah otomatis di jam subuh tuh jam 4. Di jam 4, terus oke. Kemudian kamu isi di sini 1.000 rupiah. Donasi aktifkan donasi sekarang. Nah, ini donasi kamu ini ya, sedekah kamu ini nanti akan otomatis terpotong 1.000 setiap hari di jam 4 pagi kayak gitu. Langsung aktifkan sekarang. Nah, cara berdoanya ya nggak apa-apa sih kamu tulis di situ juga, di aplikasi juga ada sih tempat untuk nulis doa kayak gitu. Tapi kalau aku nggak aku tulis di sini, aku langsung berdoa dalam ini pas waktu selesai subuh aku langsung doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah sedekah otomatis yang sudah terpotong di aplikasi Kita Bisa, Bismillah dengan sedekah itu Allah mudahkan untuk hajat apa kayak gitu. Nah itu caranya. Makanya kenapa sedekah subuhku tuh selalu konsisten, selalu rutin, nggak pernah lupa ya karena memang sudah otomatis terpotong sendiri di aplikasi Kita Bisa kayak gitu. Iya Kak, aku 2.000 setiap hari, tapi Alhamdulillah Allah belum kabulkan. Masya Allah ya, Kak Azam, insya Allah sebentar lagi. Ini keren banget, belum diijabah, tapi Alhamdulillah tetap bersyukur. Iya, karena apa ya, proses ijabahnya doa itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang diganti dengan hal yang lain ya, mungkin nggak kita sadari, atau bisa jadi paling akhirnya pun kalau seandainya doa misal dengan sedekah itu gak dijabah di dunia, insya Allah akan dijabah di akhirat kayak gitu. Gak ada yang namanya doa tertolak teman-teman. Kalau sudah terlanjur gimana Mbak? Alhamdulillah lagi hijrah dari riba. Pokoknya kalau udah terlanjur, yang pertama hal yang harus dilakukan itu sholat taubat dulu. Ya, kita mohon ampun sama Allah atas dosa-dosa yang kemarin, dosa-dosa riba dan lain-lain. Nah setelah itu baru teman-teman bisa mengatur nih ya, kayak ngatur keuangannya kayak gimana. Pokoknya gimana caranya kita tuh kalau beli sesuatu ya itu dipikirnya beberapa kali. Kalau aku tuh punya tips kalau mau beli barang itu aku dipikir sampai 3 kali dan berbulan-bulan kayak gitu. Baru kalau seandainya bulan pertama aku udah bisa, oh enggak kayaknya aku nggak butuh. Baru bulan kedua terus keinginan itu muncul lagi, oh ya kayaknya aku butuh, tapi aku stop dulu, baru bulan ketiga seperti itu. Dan aku juga untuk keuangan ya, agar tidak terjerat yang namanya riba, gini loh, aku punya batas minimal untuk membeli sesuatu. Misalnya di rekening, uang 30 juta, misal kamu punya uang 30 juta, itu anggap nggak ada uang kayak gitu. Jadi uang 30 juta itu uang yang nggak boleh diutak-atik lagi. Uang yang nggak boleh dipakai-pakai kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau beli sesuatu, harus di luar uang yang 30 juta itu. Ini apa? Ini buat jaga-jaga aja. Bukannya aku nggak yakin sama rezekinya Allah ya. Cuman aku niatkan agar aku itu tidak terjerat riba, agar aku juga tidak menyusahkan orang lain. Kalau seandainya kita ngelihat uang, misal punya uang 30 juta, terus kita belikan semuanya, tiba-tiba kita butuh sesuatu kayak gitu ya di tengah jalan, kita bingung, akhirnya apa? Ya udah, jalan pintasnya kita ngutang sama orang lain, kita riba, nah kayak gitu. Jadi aku kalau semuanya punya uang, misalnya 50 juta, ya udah 50 juta itu aku anggap bukan uangku, udah nggak ada kayak gitu. Baru setelah itu untuk beli sesuatu barang, aku harus pakai uang yang lain atau harus menggunakan uang yang lain, rezeki yang lain. Seperti itu ya. Tentukan batasan untuk uang. Oke, kita lanjut ya. Aplikasi sedekahnya namanya aplikasi Kita Bisa. Spill kamera. Aku pakai iPhone 12 Kak ini. Benar, Kita Bisa ya aplikasinya teman-teman.
Kak, kalau otomatis gitu doanya gimana? Doanya langsung aja setelah kita sholat. Ya, setelah selesai sholat, langsung deh kakak berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan sedekah ini mudahkanlah kayak gitu ya, mudahkanlah segala hajatku, entah hajat apa kamu bilang aja sama Allah kayak gitu. Nggak usah kita buka-buka lagi aplikasinya, langsung aja setelah setelah sholat subuh itu otomatis langsung berdoa untuk sedekah subuh. Itu jam 4 ya Kak? Iya benar jam 4. Boleh Kak, sedekah subuh itu dikasih ke saudara kandung karena yang namanya orang tua, saudara itu adalah ring satu ya orang yang pantas menerima sedekah kita. Kalau seandainya orang tua atau saudara kita itu dalam ekonominya belum kuat, nggak apa-apa. Masya Allah Kak Cio, aku sudah bersedekah sahur dan berbuka. Kak Gavin, itu cuman contoh aja ya, meskipun mau di setting jam berapa, nggak masalah. Oh ya, sekalian ya teman-teman, ini kan lagi kita ngomongin kita bisa ya. Aku lagi ada galang donasi, jadi teman-teman yang mau ikutan donasi sedekah beras, kan aku pernah cerita, tadi aku udah cerita ya, setiap Ramadan aku itu sedekah yang namanya jor-joran. Tapi kali ini aku juga mau ngajakin teman-teman bersedekah juga di waktu Ramadan dengan sedekah beras. Nah, sedekahnya caranya kayak gini. Untuk sedekahnya ini nanti aku khususkan ke orang tua tunggal ya, terus duafa juga sama ini orang tua sepuh kayak gitu ya, orang tua yang udah sebatang kara. Nah ini nanti aku sedekahnya aku kasihkan ke mereka. Cara sedekahnya kayak gini teman-teman. Kalau mau ikutan nggak apa-apa ya, ini sudah aku setting di sini. Jadi sedekah otomatisnya boleh teman-teman salurkan di situ. Ini kamu bisa masuk di sini. Ini kan aplikasi kita bisa ya. Bentar. Nih, ini sedekah aplikasi kita bisa. Terus kamu ketik di sini Ovi Samsiah. Nah, ini nih gambarnya yang ini ya. Bantu para ibu tunggal dan lansia tetap bertahan. Nah, ini kalian klik. Kemudian kamu bisa donasi di sini. Dan klik lanjutkan pembayaran ya. Ini setiap sedekahnya bisa nominal 1.000, 5.000, 15.000, 25 sampai 50.000. Nih. Tapi ini nggak bisa di setting otomatis ya teman-teman ya, tapi harus manual kayak gitu. Nah, udah selesai. Jadi nanti insya Allah akan aku update waktu ngasihnya ke siapa, terus nominalnya berapa, ya nota pembelian untuk berasnya dan lain-lain pasti aku update di situ. Terus ada lagi di sini, ini yang sedekah pembangunan sekolah tahfidz ya. Jadi teman-teman juga bisa, Kak aku tuh kayaknya nggak mudah percaya deh kalau seandainya ke yang lain misalnya. Nggak apa-apa kalian sedekah di sini aja karena ini selalu aku update untuk ininya. Apa ya, sebentar. Udah sampai mana-mananya, ini selalu aku update setiap pencairan dana dan lain-lain. Misalnya kayak gini nih ya. Oh bukan ini. Kabar terbaru. Nah ini aku update, misalnya kayak gini. Lemot. Nah untuk pembeliannya dan lain-lain, ini selalu aku update ya. Ini kan kayak kemarin beli bahan, itu teman-teman bisa langsung lihat di sini. Ini juga kemarin juga habis pasang listrik karena rumah tahfidznya itu kan di tengah sawah, bukan di tengah sawah, di pinggir-pinggir sawah. Jadi kita butuh untuk pasang ininya. Kemudian ada juga updatean untuk pembelian bahannya. Nah kalau ini nih kelasnya udah kepake tapi nggak semuanya ya, masih beberapa belum ada musola dan lain-lain. Nah seperti ini misalnya total dana yang dipakai itu 16 juta.
Terus pembeliannya apa aja, ini sudah aku update semuanya di sini. Teman-teman bisa bisa langsung cek ya. Kayak gitu. Setiap pencairan dana ini pasti udah aku update. Nah, caranya yaitu tadi kalian klik ya Ovi Samsia dulu, kemudian ada dua yang aku galang donasi. Yang pertama ini bantu para ibu tunggal lansia. Terus yang kedua sedekah pembangunan rumah tahfidz. Tinggal kamu klik, kemudian donasi sekarang kayak gitu. Dan ini juga nggak bisa otomatis ya. Kalau sedekah yang otomatis itu tuh biasanya random teman-teman dikasihnya. Disalurkannya tuh random. Kecuali kalau kamu milih sendiri. Ya, misalnya kayak donasi otomatis kayak gini nih. Nah, ini kan ada nih, punyaku donasi otomatis selama 2025. Ini jadi selama 1 tahun, dia tuh otomatis 1.000 kepotong sendiri di jam 4. Ya, termasuk sedekah subuh ya. Nah, itu untuk sedekahnya, dia random. Kita nggak bisa ngecek di sini sih, kayaknya. Ada plus minusnya. Kalau kamu mau manual yang diklik setiap hari, kamu bisa pilih sendiri mau sedekahnya ke siapa, kayak gitu. Dan untuk ini juga ya, kemarin banyak yang tanya, Kak, gimana sih caranya top up untuk saldonya di sini, kantong donasinya. Itu gampang sih, tinggal kamu klik di sini, kemudian kamu pilih mau nambah uangnya berapa atau top up saldonya tuh berapa. Ini kan ada pilihannya 5.000, 100.000, 150 sampai 1 juta tuh bisa. Nah, kalau aku sih biasanya yang 100.000 ini. Misalnya 100.000 ya. Kok nggak bisa nih? Oh, ini 100.000. Kemudian tinggal kamu pilih mau bayarnya melalui apa. Ya, bisa QRIS, bisa juga melalui Mandiri dan BRI. Atau bisa juga melalui GoPay kayak gitu. Udah tinggal isi kantong donasi. Pokoknya kayak gitulah, tinggal klik kantong donasi, dia akan ngasih kodenya ke kamu kayak gitu ya. Buat untuk diisi. Seperti itu, teman-teman. Salah satu rahasia kenapa sedekah subuhku tuh selalu rutin, karena memang aku pakainya aplikasi. Dan buat teman-teman yang mungkin ini, kenapa sih Kak kalau sedekahnya itu kok nggak langsung ke orangnya, kayak gini loh. Aku tuh untuk masalah waktu memang nggak banyak kayak gitu, maksudnya nggak banyaknya itu tadi nggak bisa langsung menyerahkan langsung sedekah ke orang-orang yang harus ke jalan dulu atau kayak gimana, makanya aku pakai aplikasi Kita Bisa. Intinya apa? Nggak ada alasan untuk tidak bersedekah karena wah aku nggak bisa nih ngasih sedekahnya langsung, atau aku nggak bisa sedekah di celengan atau di mana karena sering tergoda atau kayak gimana kayak gitu ya. Ya udah kamu tinggal aja deh, tinggal sedekah di aplikasi Kita Bisa, insya Allah itu aman. Ya. Tips untuk bersedekah uang yang pertama itu pasti ikhlas ya. Kalau mau lebih ringan lagi jalanin sedekah subuhnya, kalian itu jangan berharap aja deh, maksudnya berharap ya boleh sih, sebenarnya berharap boleh, cuman lebih enteng lagi kalau kita sedekah itu dengan cara yang ikhlas kayak gitu. Misalnya uang punya uang 1.000, kita sedekahkan udah ikhlas aja, nggak usah diinget-inget. Mau berdoa sih monggo silahkan, tapi jangan sampai yang aku udah setiap hari nih rutin sedekah subuh, tapi kenapa sih Allah kok nggak mengabulkan kayak gitu. Nah itu jadi lebih berat lagi. Nanti kalau sudahnya berat, pastinya kamu tuh kayak kapok mau sedekah kayak gitu ya. Intinya coba belajar ikhlas. Insya Allah pasti Allah ganti, karena apa? Allah sendiri kan yang berjanji ketika kita bersedekah maka akan diganti kayak gitu 10 kali lipat. Ya udah, kalau Allah udah janji ya udah, kita kurang tenang apa lagi kayak gitu. Jadi kalau dulu memang iya sih, aku setiap kali sedekah mengharap kayak ya Allah pokoknya aku pingin ini, ya Allah aku pingin sedekah ini untuk ini kayak gitu. Tapi lama-lama karena udah terbiasa sedekah juga, dan aku juga udah merasakan wah ternyata nikmatnya sedekah tuh luar biasa kayak gitu. Bukan masalah diganti atau dibalesnya, tapi lebih ke ketenangan hati, lebih ke bahagiaannya hati. Jadi aku sekarang kayak biasa aja, meskipun mau sedekah gak berdoa pun ya udah nggak masalah, karena Allah tahu kayak gitu ketika kita bersedekah, nabung sedekah,
pas kita punya hajat pasti Allah mudahkan. Kayak gitu ya. Oke. Apanya bukan jam 6, Kak? Oh, tadi mungkin aku salah ya ngasih ini ya. Berbuka itu jam berapa tadi aku? Ya pokoknya jam-jam pas buka puasa lah ya. Kak misalnya pas subuh lupa nih belum sedekah kayak gitu, terus jam 10 pagi baru ingat boleh nggak niatnya untuk sedekah subuh. Gini Kak, sedekah subuh yang waktunya di sedekah subuh, di waktu subuh namanya aja sedekah subuh kayak gitu kan. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, meskipun kalian itu bersedekah di luar waktu subuh, itu tetap berpahala. Jangan kayak yang wah nggak ada nggak jadi karena nggak subuh aku nggak mau sedekah. Enggak, semua sedekah itu berpahala, tapi memang sedekah subuh itu punya keutamaan sendiri. Salah satunya adalah didoakan oleh 2 malaikat kayak gitu ya. Tapi yakin aja deh, karena sedekah meskipun di luar sedekah subuh itu nggak apa-apa, nggak masalah, tetap dapat pahalanya, tetap kita didoakan juga, bahkan akan diganti sama Allah ya. Jangan membatasi pikiran kalau nggak sedekah subuh, aku nggak mau sedekah gitu. Waalaikumsalam. Kak, kalau sedekah subuhnya dikasihkan ke ibu gimana? Nggak apa-apa ya, karena ibu itu orang tua adalah penerima sedekah yang utama. Kaufi dulu pernah bilang hajat utama Kaufi yang belum terkabul boleh nggak tahu hajatnya apa? Nggak boleh, rahasia. Seperti itu. Karena gini ya Kak Kana ya, aku tuh orangnya memang sedikit privasi sebenarnya. Jadi nggak semuanya aku bahas, nggak semuanya aku ingin orang-orang tuh tahu kayak gitu. Aku punya batasan tersendiri, mana yang aku harus share, dan mana yang nggak aku share. Kayak kemarin ya, aku juga pernah membahas tentang amalan rahasia dan lain-lain. Iya memang, aku ada amalan rahasia, dan aku nggak pingin share, dan sampai sekarang pun nggak aku share. Tentang hajat ini juga kayak gitu ya, hajat terbesar yang belum diijabah sama Allah nggak aku share, cukup aku dan Allah aja yang tahu ya, kalau yang lain-lain masalah apa dagangan rame, bisa umroh berkali-kali, bisa bangun rumah, terus yang lain biarlah itu jadi amal jariah. Tapi kalau untuk yang hajatku yang utama ini memang kayaknya Allah memang mau bercanda dulu nih sama aku ya, makanya ditahan dulu sebentar. Tapi Allah ganti dengan rezeki yang lain. Gitu ya, maaf. Jadi nggak bisa cerita aku tuh. Kak Ovi adem nggak dan smooth mukenahnya? Oke, aku spill ya. Sekarang udah berapa menit? Mukenah ini tuh oke, jadi mukenah ini, bentar aku kasih keranjangnya dulu ya. Aku masukin dulu nih. Mukena ini plusnya dia itu kelihatan memang mewah ya teman-teman ya. Jujur ini kelihatan mewah banget, meskipun mukenahnya itu biasa aja tapi kelihatan mewah. Tapi kalau untuk lembutnya namanya silk itu memang ada 2 bahan ya. Kenapa aku ngerti? Karena aku nih jurusan tata busana teman-teman dulu. SMK aku tuh jurusan fashion. Jadi aku sedikit ngerti tentang bahan kain kayak gitu. Kalau untuk lembutnya, dia lembut tapi sedikit rada kasar, tapi nggak kresek-kresek kayak gitu ya. Jadi dia itu lembut tapi yang nggak lembut banget. Kalau nerawangnya yang namanya silk mana sih yang nggak nerawang, yang namanya sutra itu pasti nerawang, tapi ini nerawangnya nggak nemen banget kayak dong, apa ya nemen ya, nggak parah banget kayak gitu, masih bisa bisa ditoleransi lah untuk nerawangnya kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya mau pakai taraweh yang teman-teman nggak suka gerah-gerah, kayaknya ini belum cocok ya kalau untuk taraweh, karena sedikit panas sih menurut aku. Tapi panasnya ya nggak panas banget. Kalau mau dipakai sholat waktu lebaran, sholat id itu masih oke. Tapi kalau untuk sholat taraweh kayaknya ini nggak rekomen. Gitu ya, aku jujur loh kalau jualan. Jadi aku kalau semuanya memang panas ya aku bilang panas, kalau bilang adem ya pasti adem.
Kalau teman-teman pingin yang adem, pilihlah mukena itu yang bahannya itu dari katun, atau kalau enggak yang rayon. Itu ya, itu adem banget. Tapi minusnya kalau rayon itu ataupun katun, dia cepet kerutnya, atau apa ya namanya ya, nggak licin kayak gitu loh. Cepet apa sih namanya, harus disetrika gitu loh. Itu ya Kak, tolong apa nih, bener Kak, katun rayon itu mudah bolong, terus dia itu cepat apa sih namanya, eh lecak. Nah, gampang banget lecet, kusut ya, bener lah, yaitu kusut sama lecek. Tapi dia tuh adem banget sih teman-teman. Kalau ini aku rekomendasiin kalau teman-teman mau sholat id. Kalau sholat id tuh kan waktunya nggak lama ya, paling 1 jam lah, 1 jam atau 1,5 jam itu udah selesai. Jadi oke, masih pakai ini. Kalau kepingin kelihatan mewah nggak apa-apa pakai yang bahan silk kayak gitu. Tapi so far ya, sampai saat ini aku masih suka sih pakai ini. Ya meskipun rada panas tetap aku pakai, tetap awet. Benar, oke. Next ya Kak ya, jadi itu dia materi hari ini tentang sedekah subuh. Kalau mau tanya boleh silahkan di sini ya. Intinya kalau teman-teman nggak mau ribet sedekahnya, itu pakai aplikasi Kita Bisa. Kalau kamu lebih suka yang manual, ya udah kamu taruh aja di celengan atau diserahkan langsung. Kalau aku sih gak bisa ya, karena di waktu subuh itu benar-benar yang aku khususkan untuk zikir dan lain-lain. Jadi gak ada waktu untuk keluar rumah terus ngasih sedekahnya langsung ke orang-orang sekitar atau orang-orang yang butuh. Itu aku gak bisa. Pokoknya intinya saat ini kan Ramadan ya, waktu yang benar-benar mustajabnya berdoa. Kalian tuh kalau bisa sebanyak mungkin yang namanya nabung. Nabungnya apa? Yaitu nabung sedekah, nabung doa. Ya, doa yang mungkin katanya kamu tuh tahun kemarin kok susah banget sih ya diijabah sama Allah. Kenapa sih doa yang ini tuh sulit? Ya udah kamu langsung aja, list aja. Kalau aku sih ya gini, punya tips setiap ini kan mulai dari Ramadan ya, udah hampir masuk di malam Lailatul Qadar nih, 10 hari terakhir. Jadi aku tuh punya list ya setiap hari. Misal hari ini aku mau doa apa? Misalnya doa tentang hajatku yang belum dikabul sama Allah yang A. Ya udah, dari pagi sampai subuh aku tuh pasti bahas itu aja sama Allah kayak gitu. Gimana aku tuh gelisahnya, gimana aku khawatirnya, gimana aku tuh ngerasa struggle-nya ya. Di hajat itu aku ceritakan. Terus besoknya aku ganti lagi tuh sama hajat yang satunya lagi yang mungkin belum diijabah juga sama Allah. Jadi setiap Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai Ramadan akhir, itu doanya berubah-ubah dan sesuai dengan doa yang ingin, pokoknya ini harus diijabah nih ya Allah kayak gitu. Aku minta yang ini, kalaupun gak diijabah tolong ganti yang lebih baik lagi, atau kayak gimana lah caranya Allah. Itu teman-teman ya, jangan sampai dilewatkan Ramadannya, hilang gitu aja, hangus gitu aja, kita nggak dapat apa-apa ya, ngaji juga jarang, terus taraweh bolong-bolong, udah lagi kepotong sama mens, itu sayang banget. Aku kan di awal Ramadan udah datang menstruasi dulu ya, jadi aku mengamalkan yang ada di buku ini nih. Nanti aku kasih tahu buku amalannya apa aja. Jadi amalannya ini di waktu Ramadan itu teman-teman jangan sampai skip juga, karena ini penting banget amalan saat mens ya. Ini aku benar-benar gempur banget nih, kalian bisa screenshot juga. Ada yang namanya sholawat Jibril ya, terus hasbunallah, astagfirullahaladzim, sallallahu ala Muhammad, zikirnya latif, mendengarkan muratal yasin, al-waqiah, plus sedekah. Nah di sini yang aku titik beratkan itu adalah sedekahnya. Jadi sedekahnya tuh sedekah apa aja aku jalanin, mulai dari sedekah jariahnya, sedekah nafkahnya, sedekah hartanya, sedekah, pokoknya semuanya deh. Aku jalanin semuanya di waktu mens itu di awal Ramadan. Jangan sampai kalian itu berhenti kayak gitu ya. Oh ya, di buku Riyadhah ini juga ada
cara bersedekah di Kitabisa ya. Jadi teman-teman yang tadi masih bingung bisa lihat di buku ini. Ini sudah dijelaskan juga cara mudah bersedekah. Nih lengkap. Ya, ada di buku Riyadho. Insya Allah buku Riyadho ini udah lengkap banget. Dan aku infoin juga buat teman-teman yang udah punya bukunya, ini bisa langsung ikut grupnya. Ya ini termasuk teman-teman yang nongkrong di sini nih ya, online di sini, ini teman-teman grup semua ya. Kak mau jualan tapi bingung mulainya gimana? Coba aja semuanya kak. Misal dari fashion, dari apa ya. Kakak suka apa? Dimulai dari rasa suka aja. Sukanya apa? Misal skincare, terus fashion kah atau apapun itu dicoba aja dulu satu-satu. Nanti kalau udah ketemu gongnya pasti ada dapat winning momennya. Nah ini nih kayak gitu. Kayak aku dulu tuh jualan serba segala macem kayak gitu. Mulai dari fashion, iya dari hijab, gamis, mukena, apalagi ya tas, buka freelance, terus apa lagi? Pokoknya banyak lah yang aku coba. Terus sampai akhirnya aku ketemu sama satu produk yang kayaknya ini deh yang harus difokusin kayak gitu. Dipakai non AC aman nggak kak? Aman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa lihat aplikasinya kak. Aplikasinya tuh Kitabisa. Kak doanya gimana kalau kita sedekahnya untuk keluarga? Kalau untuk keluarga, ya ini kan aku juga pernah cerita kalau sedekah subuh itu aku 7 kali. Ini insya Allah nanti aku masukkan ke buku aku yang baru ya, yang judulnya itu Menawar Rezeki Lewat Jalur Langit. Insya Allah itu bakalan launching di bulan ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ gimana aku cerita tentang historiku jalur langit yang aku lakukan yang nggak pernah aku ceritakan sebelumnya sampai sedetail-detailnya aku ceritakan di sana. Terus pengalamanku dengan amalan ini, histori apa yang aku dapatkan dari mengamalkan ini, semuanya aku ceritakan di bukuku yang terbaru ini nanti, buku ketigaku insya Allah launching di bulan ini ya. Jadi untuk sedekah orang tua, keluarga, sedekahnya untuk keluarga ya, berarti ini doanya untuk keluarga. Jadi ada sedekah di waktu subuh di nomor ke-3, aku tuh menyedekahkan uang tapi doanya untuk keluarga. Aku bilangnya kayak gini, ya Allah mudahkanlah dengan sedekah ini seluruh keluarga hamba, terutama keluarga dekat yang ring satu siapa sih? Suami ya kan, anak, terus mertua, orang tua, itu mudahkan segala rezekinya, datangkan dari segala arah, terus panjangkan umurnya, berkahkan umurnya, apapun yang menjadi hajatnya mudahkan, yang menjadi keinginannya mudahkan, dan berikanlah rezeki yang halal dan barokah. Itu aja, berikan rasa bahagia yang luar biasa setiap harinya. Doa itu aja ya Kak Khalifah, itu aja sih doanya. Kak Rere, boleh nggak kak sedekah itu diceritakan ke orang lain? Kadang ada yang suka memerin sedekahnya. Boleh kak, yang namanya sedekah itu bisa terang-terangan, bisa juga sedekah diam-diam. Tapi memang lebih bagusnya itu sedekah yang diam-diam kayak gitu. Terus gimana dong kak? Ya udah sedekah dua-duanya aja. Ada yang sedekah terang-terangan, ada juga sedekah yang di keep sendiri, jadi amalan rahasia. Aku juga kayak gitu. Ada sedekah yang terang-terangan. Banyak kan aku cerita kayak kemarin. Habis traktir, misalnya traktir keluarga atau saudara kayak gitu, terus tiba-tiba Allah mudahkan dapat rezeki 50 juta, aku ceritain kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga sedekah yang dia itu aku keep sendiri, nggak aku ceritain, bahkan ke suami aku kayak gitu, bahkan ke orang tua aku nggak cerita kalau sedekah kemana aja kayak gitu kak. Lebih baik mana? Dua-duanya baik, tapi memang lebih baik untuk mengkeep kayak gitu ya amalan-amalan kita, termasuk amalan sedekah. Kenapa aku memutuskan untuk memberitahu ya, meng-up ya, karena aku kan konten kreator. Tujuannya untuk mengajak teman-teman. Kalau aku nggak cerita gimana mereka tahu kayak gitu ya. Kak Khalifah, kalau seandainya memang kakak konten kreator ya nggak apa-apa sih konten kreator, atau pingin ya meskipun nggak konten kreator pingin nge-up sedekahnya nggak apa-apa ya, siapa tahu itu jadi amal jariah ya ketika orang-orang meniru kebiasaan kita.
Kak Nuryanti, coba aja kalau punya hutang jatuh tempo, udah marah-marah ya, disangkanya nipu. Kalau kakak udah ngerasa khawatir, takut yang berlebihan kayak gitu, overthinking ya, karena memang yang namanya hutang itu nggak main-main ya teman-teman, bisa gempur di sepertiga malamnya di sholat tahajudnya. Aku punya rangkaian doa nih ya buat teman-teman yang dia itu kelilit hutang, dan ada doanya juga. Ini ada di buku ini, buku pikung doa ya, tolong di screenshot ya buat teman-teman yang belum punya bukunya, boleh di screenshot. Bentar. Terus kamu amalkan ini mumpung Ramadan. Jadi aku nggak bisa bantu banyak buat teman-teman yang mengeluhkan, Kak aku punya hutang kayak gitu ya. Tolong bantu aku, maaf ya teman-teman. Aku untuk sekarang ini memang lebih memprioritaskan orang terdekatku dulu. Banyak sih memang ya, mungkin mereka mikir karena aku konten kreator banyak uang ya, alhamdulillah kayak gitu ya. Berarti aku berhasil yang aku tampakkan adalah yang happy-happynya aja. Tapi ternyata di balik itu aku sama kayak kalian, aku masih struggle, aku juga masih berusaha untuk mencari rezeki, namanya manusia kan, tetap bekerja dan lain-lain. Jadi intinya jangan terlalu berharap, jangan terlalu menggantungkan harapan ke orang lain kayak gitu ya, karena apa yang kamu lihat itu belum tentu benar. Makanya kenapa setiap kali ada orang yang minta bantuan, Kak tolong dong lunasin hutangku berapa, 500 juta kayak gitu kan. Wow, lumayan ya. Jadi daripada menggantungkan ke aku atau teman-teman konten kreator yang lain, karena ini udah lumrah kayak gitu, udah biasa, udah sering dapat DM kayak gini, Kak bantu lunasin hutangku 10 juta, bahkan ada yang mau ngasih jaminan BPKB dan lain-lain ya. Daripada kamu itu menggantungkan harapan ke aku sebagai konten kreator dan teman-teman konten kreator lainnya, mending kamu langsung ke yang mempunyai solusi. Siapa? Allah kayak gitu ya. Langsung aja dibawa aja di sepertiga malam. Ini aku kasih tahu aja doanya dan amalannya. Ini ada di buku ini. Bentar, screenshot aja kalau kalian masih belum ada rezeki buat beli, nggak masalah. Bentar aku cari dulu. 98. Teman-teman yang punya bukunya bisa dibuka juga ya, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Nah ini udah lengkap banget, lengkap selengkap-lengkapnya caranya berdoanya kalau kamu nggak bisa ya. Ini dimulai dari sini, terus ini di screenshot aja dulu ya, kemudian dilanjut dengan ini. Nah ini ada bagian part gini, tenangkan dan lindungi aku ya Allah dari segala macam cacian, hinaan, perkataan yang tidak baik dari debt collector yang terus-terus membayangi. Jadikan apa yang mereka katakan itu tidak menjadi beban untuk terus berharap atas rahmat-Mu. Nah kalau bisa bagian ini tuh baca kalau kamu dapat ancaman seperti apa kayak gitu. Terus mudahkan juga teman, kerabat, sahabat, saudara muslim lainnya mempunyai kewajiban hutang yang sama seperti aku untuk bisa melunasinya sampai ke akar-akarnya. Bantu dan ridhoi mereka. Kenapa di sini kita itu, aku ya, menghususkan mendoakan orang-orang yang juga punya hutang, karena setiap kali kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali ke kita kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Terus ini juga ada pengharapan ke Allah. Hamba mohon ya Allah bantu penuhi kebutuhannya sehingga mereka semua tidak berhutang lagi. Mudahkan aku melunasi hutang dan melunasi hutang orang lain ya. Terus bagian ini, di bagian sini ini, kepada siapa lagi aku mesti memohon sedangkan Engkau yang paling sayang kepada aku. Maka aku mohon ya Allah lapangkan rezekiku sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu kayak gitu. Terus ada juga actionnya, ini yang aku ceritakan tadi ya, caranya kalian itu bisa celengan sedekah, celengan lunas hutang. Tapi kalau untuk yang udah dikejar deadline kayak yang tadi ya, komen tadi kakaknya tadi itu kayaknya ini ya nggak apa-apa sih dipraktekin juga, tapi kalau udah benar-benar urgent banget kayaknya harus diketolinya salawatnya juga ya, sama di sepertiga malamnya sih itu. Dan untuk doanya ini kalian bisa doa ini ya, doa ini memang powerful teman-teman. Ini jadi aku baca ini yang versi panjangnya, doa agar dimudahkan lunas hutang, kalian screenshot aja dulu. Jujur aja untuk doa ini nggak aku baca karena panjang, yang aku baca yang ini. Nah,
Yang ini ya, Allahumma fini bihalalika an haramik wa aknini bifadlika aman siwak. Ini aku baca setiap pagi, setiap hari, bukan setiap pagi, setiap hari. Mulai dari aku dulu kelilit hutang yang aku ceritakan tadi ya, 10 sama 3 juta itu 13 juta sampai sekarang. Ya alhamdulillah sampai hari ini aku bebas dari hutang, itu tetap aku baca. Karena apa? Dengan ini Allah itu mudahkan aku tidak berhutang ya, meskipun nggak ada uangnya, misal uangnya nggak ada, bukan nggak ada uang ya, uangnya sedikit kayak gitu, Allah itu kayak nekan rasa keinginan aku tuh membeli sesuatu barang konsumtif kayak gitu, jadi nggak kepingin apa-apa kalau pas lagi uangnya lagi sedikit. Ini cocok banget nih buat teman-teman ya yang mungkin sekarang sudah bebas dari hutang, agar kita tuh tetap terjaga sama Allah. Ini dibaca juga, dan buat teman-teman yang berhutang juga nggak apa-apa sih bacanya kayak gitu. Terus ada juga doa yang ketiga, ini dibaca semuanya deh, 3 doa itu dibaca, digempur dah semuanya, nangis dari sama Allah tuh di sepertiga malam. Insya Allah nanti pasti bakal datang solusinya dari mana-mana aja ya. Di screenshot aja, ini ada di buku ini, Nikung Doa dengan Jalur Langit ya. Kayak gitu teman-teman. Kamu tahu nggak, setiap kali aku itu yang pas punya utang dulu ya 13 juta yang kemarin, aku itu benar-benar yang nggak minta pertolongan sama manusia. Aku benar-benar nggak, ya meskipun saat itu dapat sedikit cacian sih ya, dapat sedikit hinaan lah. Intinya bukan dihina yang gimana-gimana, intinya kayak gini, yang namanya hutang kan memang apa ya, kita siap untuk dihina kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu aku tuh nggak yang berusaha karena sudah mengamalkan yang Riyadhah Yasin Al-Waqiah itu kan. Jadi hatiku tenang. Terus ada juga sedekah subuh dan lain-lain. Jadi aku tenang. Setiap kali dihina ya udah aku diam aja waktu itu, nggak yang membalas ataupun kayak gimana. Tapi alhamdulillah setelah itu 3 bulan Allah mudahkan. Dan sampai saat ini aku pun nggak mau lagi berhutang meskipun itu 1.000 rupiah. Jadi aku benar-benar takut yang namanya hutang teman-teman. Ya. Insya Allah dengan baca doa itu tadi, yang Allahumma itu doa yang pendek ya, doa terlilit hutang yang pendek itu tadi, insya Allah kita akan terhindar dari hutang. Kak, gimana ya nagih hutang teman yang susah bayarnya sama kita? Ini udah diinfo nggak kak temennya? Udah diingetin nggak? Tapi aku takut kak mau cerita nanti mereka mikir pamer ibadah. Jadi gini kak ya, konteksnya apa dulu nih? Kalau seandainya kita konten kreator, ngapain kita ngurusin orang? Ya udah jalanin aja, hidup sendiri-sendiri aja kayak gitu. Kalau itu aku ya. Jadi setiap kali aku, mungkin di awal-awal jadi konten kreator sih mungkin aku berpikiran seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika orang-orang udah paham ya, karena itu apa ya, passionku di situ, ya udah biasa aja. Tapi kalau